Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Berjumpa kembali dalam lanjutan program Sitama, serupa tapi tak sama. Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan khususnya di subuh tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikhlaskan insyaallah hanya dengan berniat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana merasakan kenikmatan? Ya, zikirnya seperti apa tadi? Ya, sudah baca Al-Quran belum? Ya, disiapkan ya rencana amalan kita, karena di antara rahasia penamaan waktu sholat itu bukan sekedar penamaan biasa. Ya, jadi kalau kita menggali dalam ketentuan syariat itu setiap diksi yang ditetapkan selalu punya makna. Ya, sholat itu bukan hanya ibadahnya, bukan hanya bacaan dan gerakannya yang punya makna, punya hikmah. Bahkan di balik penamaannya pun itu ada tujuan, ada pesan, ada hikmah. Ya, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nanti satu waktu khusus kita bisa bahas itu. Ya, tapi subuh diantaranya disebut dengan subuh, bahkan dia punya dua nama spesifik di antara sekian waktu sholat. Karena itu keutamaannya juga unik. Ya, kalau zuhur satu nama, asar satu nama, maghrib satu nama, isya satu nama. Tapi subuh dua. Ya, satu subuh, yang kedua fajar. Ya, fajar ditemukan di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi idza ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh yang di surah At-Takbir itu. Was-subhi idza tanaffas. Ya, secara singkat, kenapa disebut dengan subuh? Di antaranya seakar senafas dengan kata asbah, sesuatu yang sudah siap, ya, sesuatu yang sudah akan dieksekusi, rencana-rencana matang yang akan diaktualisasikan, yang akan dikerjakan. Karena itu orang Arab kalau bertanya kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu di pagi kali ini, ya, maka mereka berkata nabi khair, saya baik-baik saja, saya siap mengerjakan segala hal. Ya, subuh, kenapa disebut dengan subuh? Salah satu pesan yang ingin disampaikan, jika sudah tiba waktu ini, Anda sudah siap mengeksekusi, mengerjakan segala rencana-rencana yang sudah Anda siapkan. Ya, karena itu bersamaan dengan nafas yang mengalir dalam diri kita, sudah siap pula rencana-rencana yang akan kita eksekusi. Ya, seperti halnya mentari pun kemudian mengeluarkan sinarnya, tampak fajarnya, maka tanaman mulai mengeluarkan oksigen, semua mulai bergerak, alam-alam mulai juga menyiapkan aktivitasnya. Kalau alam saja sudah beraktivitas, maka bagaimana dengan kita yang dihisab? Karena itu mesti punya rencana. Ya, tuliskan malam harinya. Kan sering saya sampaikan, apa yang mau dievaluasi dari hari kemarin, dari ibadah kita kemarin, sholat berjamaahnya berapa kali, ya, sunnahnya kemudian bagaimana, maka hari ini siap kita maksimalkan. Kemarin baca berapa ayat Al-Quran, sekarang kita akan tuntaskan berapa ayat, berapa surah, mau infak berapa hari ini, demikian seterusnya. Kalau sudah siap rencana itu, maka datanglah kemudian di awal waktu hari ini, yaitu saat tandanya, saat fajar mulai tiba. Ya, saat matahari mulai dengan sinar pertamanya membelah kegelapan bumi. Itu yang disebut dengan fajar. Karena itulah saat fajar itu kita membawa rencana-rencana kehidupan kita, bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan, untuk mengoreksi yang kurang-kurang di masa lalu dan meningkatkan amalan di masa kini. Sebelum kita kerjakan, datang dulu kepada Allah menunaikan sholat, untuk mohon kepada Allah supaya rencana itu diberikan kemudahan dan persetujuan atau taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah sholat salah satunya bersanding dengan permohonan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Quran surah kedua ayat 153. Hei semua orang beriman, ya,
mintalah permohonan kepada Allah, minta tolong dari setiap persoalan, setiap rencana-rencana yang akan kamu kerjakan, dari setiap masalah-masalah yang kamu hadapi, terima dulu dengan sabar, lantas bawa kepada Allah lewat sholat, minta. Nah, mudah-mudahan semua rencana kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Namun itu tidak mudah karena ada setan yang selalu mengintai. Ada iblis yang punya rasa dendam tak berkesudahan, yang memerintahkan pada semua pasukan anak keturunannya untuk tidak pernah melupakan bagaimana janjinya, bagaimana komitmennya untuk menggoda seluruh anak cucu Adam sehingga menjauh dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan serupa tapi tak sama, si Tama pada yang malam tadi yang telah kita lalui, kita telah belajar tentang iblis. Oke. Saya tuliskan juga dalam bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya seperti ini, kan? Kemudian setan. Nah, ini bisa seperti ini tulisan di Indonesianya atau seperti ini syaitan. Kan? Tuliskan seperti ini. Ya, syaitan. Fokus. Ingat baik-baik teman-teman sekalian, di awal jumpa si Tama saya tekankan kita punya musuh yang harus dihadapi dalam kehidupan di muka bumi. Bahkan disebut musuh yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh iblis, syaitan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Musuh yang paling real, musuh yang paling berbahaya. Nyata itu nampak berbahayanya, ya, kelihatan bahayanya. Baik, karena itu kita harus mengerti dengan dalam, harus punya strategi. Namanya musuh, kalau ingin dihadapi, kita mesti mengetahui triknya, strategi musuh, mengetahui kemampuannya, mengetahui kekuatannya, sehingga dengan itu mudah bagi kita kemudian untuk mengalahkannya. Nah, ini sudah kita bahas. Iblis, ya, berasal dari kalangan jin asalnya. Ini dari Quran surah ke-18 ayat ke-50. Semalam telah kita tuntaskan karena dia berasal dari kalangan jin. Jin itu punya sifat yang pertama tak nampak dalam pandangan kita, dari kata janna, sesuatu yang tidak tampak dalam pandangan. Yang kedua, ingat dia punya materi. Materinya apa? Di Quran surah ke-15 ayat 27. Semalam saya uraikan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan para jin itu kami ciptakan sebelum Adam, sebelum manusia, min naris samum, dari api yang menyala-nyala. Ya, dari api yang berkobar-kobar. Api itu suka nyambar, suka manas-manasin. Ya, kemudian nyambar-nyambar kemana-mana, provokatif, provokasi dan sebagainya. Ya, hal-hal yang menghadirkan pertentangan, hal-hal yang menghadirkan permusuhan. Karena itu nanti di dalam Al-Quran sering diungkapkan setan itu selalu membawa kepada permusuhan. Ya, sesungguh setan itu seringkali mengajak kalian kepada al-adawah. Ya, itu ditemukan misalnya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu. Ya, teruskan. Kemudian dia tadinya taat, ya, lalu tertutup ketaatan itu dengan satu perbuatan buruk yang sangat luar biasa tinggi celaannya, yaitu sikap angkuh yang tak berkesudahan, sombong yang tidak ada ujungnya. Itu yang menggugurkan seluruh amalan-amalannya. Jadi kalau saya ilustrasikan, mohon izin sekali, semalam saya sampaikan satu hari saja amalan dia, ya, di langit sana itu bisa jadi sama dengan 1000 tahun amalan kita di sini. Jadi kalau yang ribuan tahun beramal dengan sombong tak berkesudahan itu bisa hilang, maka bagaimana dengan manusia yang barangkali tidak menyerupai atau tidak selama, ya, bisa mengerjakan amalan itu seperti lamanya jin yang kelak kemudian menjadi iblis, tertutup kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan dengan sombong tak berkesudahan, sehingga sesuatu buruk menutup kepada yang baik itu melekat kepada pelakunya, menjadikan namanya berubah menjadi apa? Iblis. Dan kejelekan sifat ini, bahayanya sifat ini, itu kalau dipertahankan bisa diwariskan kepada orang lain. Ya, ingin membuktikan, tapi membuktikan kesombongan, membuktikan keangkuhan,
ketika mulai mengajak orang lain, ketika mulai disalurkan pada orang lain, pihak yang lain, untuk menjauhkan manusia, untuk menjauhkan pihak-pihak lain dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah bahas namanya berubah menjadi apa? Syaitan. Dari kata syaitana, ya, yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melekat itu kepada satu makhluk, berubah nama menjadi apa? Syaitan. Makhluk ini umum sifatnya. Ya, ini umum. Walaupun pelaku utamanya tetap iblis dan turunan-turunannya. Tapi kalau ini diwariskan kepada apapun yang sifatnya makhluk, benda, hidup atau mati, ya, yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dari ketaatan terhadap Allah, maka benda itu menjadi apa? Syaitan. Ya, persis sama. Iblis nggak kelihatan, ya. Nih dengan sifat ini, dia ngajak manusia, dia bisikin, ya, ke dalam jiwa manusia misalnya, jangan sholat dulu, jangan zakat, tunda aja sampai Ramadan, jangan-jangan Rajabnya meninggal, gitu kan? Jangan infak dulu, jangan baca Quran dulu, diikuti. Itu iblis pada saat itu menjadi apa? Setan. Tapi kemudian yang paling berbahaya ketika iblis menggunakan proksi. Pihak ketiga dipakai nih. Ya, bisa makhluk yang hidup seperti manusia lagi, masuk ke dalam jiwa manusia atau bahkan menyamar dia, seperti waktu pertemuan di Darun Nadwah itu, yang rencana-rencana kemudian diusulkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan provokatornya iblis waktu itu, ya. Nah, terus masuklah ke dalam wujud Abu Jahal, ya. Dalam arti dia yang menyamar, datang memprovokasi, Abu Jahalnya kemudian kemasukan setan. Makanya saya katakan, lebih mudah mengatasi setan, mengalahkan setan dibandingkan manusia yang kesetanan, ya. Akhirnya dia mengusulkan untuk bunuh saja, siapkan pasukan khusus dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia-manusia itu menjadi proksinya iblis, ya. Wujudnya manusia, tapi sesungguhnya isi dalamnya telah terpenuhi oleh misi dan visi iblis. Menjadilah setan. Karena itu Allah menekankan setan itu bisa berwujud jin ataupun manusia. Minal jinnati wan nas. Bisa benda mati. Jika benda mati itu yang tak bernyawa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal TV itu bisa jadi setan. Ketika televisi itu menghadirkan program-program yang sekiranya dengan program itu menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Makanya hati-hati, jangan menjadi agen-agen acara-acara yang menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Ya, bikin acara yang menyimpang, bikin acara yang menjauhkan orang-orang dari ibadah, bikin acara yang bahkan menafikan Tuhan, itu paling berbahaya. Ya, atau bahkan TV-nya sendiri, ya, acaranya tayang pas di waktu sholat sehingga orang-orang melalaikan sholat. Bisa handphone, hati-hati, bisa jadi setan. Ketika handphone itu menggagalkan peluang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara berpikirnya sederhana saja. Segala yang menjauhkan kita dari Allah itu potensial menjadi syaitan. Maka jangan sampai ada syaitan di saku Anda. Ya, wujudnya apa? Bisa handphone dibuka, gambar-gambar yang buruk, video-video yang erotis dan sebagainya. Syaitan. Awas, ingat, dengan nama general tadi, tak sadar bahkan ya kita sendiri atau bahkan benda di sekitaran kita bisa menjadi proksi yang digunakan oleh iblis untuk menjadi bagian dari provokasinya berwujud apa? Syaitan. Agak tinggi bahasanya ya. Ya tidak apa-apa. Jadi kita belajar yang dengan pelajaran ini kita bisa mengerti bahwa wah ini strateginya ini, waduh dahsyat ini. Ya makanya saya katakan ini di Yunani disebut diabolis itu. Ya, cendekiawan sesat. Sesat dan menyesatkan. Jadi ini luar biasa, ini luar biasa ya. Kejeniusannya, kepintarannya digunakan untuk berbuat hal-hal yang buruk dalam kehidupan ya. Makanya mesti hati-hati. Nah dia ini punya langkahnya banyak, bukan cuma langkah 1000, bisa 100.000, bisa 1.000.000 ya. Jadi banyak yang dia kerjakan. Yang penting karena syaitan sifatnya, yang penting bagaimana orang itu bermaksiat. Ini poinnya, bagaimana orang bermaksiat. Tujuannya itu aja. Mau skala besar dulu, turun ke kecil dan sebagainya. Yang penting maksiat. Bagi iblis demikian. Ya. Dan langkahnya disebut khutwah, strategi yang sangat jitu gitu. Kalau kita nggak sadar dengan itu, bisa kena. Ya. Itu kita temukan misalnya di Quran surah kedua ayat 168. Ya. Itu kalimat pertama yang disebutkan oleh Al-Quran yang menyebutkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh iblis. Ya Allah tuh maha baik kepada kita. Saking baiknya disebutkan. Nih, musuh-musuh ini. Ya. Wujudnya begini, sifatnya begini, langkahnya begini. Cuman kenapa kita masih terpedaya? Karena nggak baca petunjuk.
Ya, katanya taat pada Allah, tapi petunjuk Allah nggak dipelajari, nggak diamalkan. Ya, katanya pengen nyaman hidup di dunia, pengen menjauh dari setan, tapi petunjuk Allah sendiri nggak dibaca, sehingga nggak ngerti ini loh, setan tuh begini cara kerjanya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hei semua manusia, silahkan beraktivitas, bekerja, cari makan di bumi dengan cara yang legal, yang benar. Dari situ dapatkan dengan cara yang baik, konsumsi yang baik-baik. Jangan diikuti khutuwati syaitan. Dari kata khutwah. Ya, khutwah itu tahap-tahap. Ya, dia sudah punya langkah nih, tahap ini begini, tahap ini begini. Oh, kalah pebisnis lah. Strateginya nih. Nih plan A-nya, nih plan B-nya, plan sampai Z dia udah ada. Kalau habis Z ada huruf lagi, mungkin dia punya juga tuh. Ya. Yang penting gimana caranya maksiat. Nih. Ya. Rumah. Diajak ke orang. Rampok rumahnya nih. Curi nih, apa dan sebagainya. Terbawa hasratnya. Begitu mau nyuri, teman-teman sekalian, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fitrah mulai muncul. Ya. Bukankah saat adzan berbunyi, kata Nabi, fafarra syaitanu alaihi dharat, setan meninggalkan anak Adam, ya, dia sambil terbirit-birit. Kalau bahasa tekstualnya terkentut-kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara adzan, iblis setan ini, kalaupun adzan ada baunya, dia mau tutupin tuh. Lari. Makanya ketika adzan itu, karena setannya lari, fitrah manusia kadang-kadang kembali kepada dirinya. Ya, kadang-kadang terfikir dia, oh sudah adzan ya, oh ada panggilan, suara apa ini? Nah itu fitrah itu. Ya, makanya kadang-kadang kita jalan sama temen tuh, ya, padahal dia mungkin belum beriman, ya, padahal dia mungkin ya jarang mengerjakan satu ketaatan, misalnya tiba-tiba jalan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bisa berkata, sudah adzan tuh, apa nggak sholat dulu kamu? Tuh, lari itu. Ya, tapi ketika adzannya selesai, la ilaha illallah, ini bisa jawab dia temannya, tenang, baru adzan, belum qomat. Kenapa? Karena setannya balik, fa'ada, fa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzan, balik lagi. Ya, tiba-tiba mau ngambil nih, adzan Allahu Akbar, nggak jadi. Begitu selesai adzan mau balik ke sini, kata iblis, ya udahlah, nggak usah diambil, lempari aja rumahnya. Tuh, ya. Mau ngelempari, aduh, nggak enak lah, takut ketahuan, dah coret-coret aja. Mau dicoret-coret, takut ada yang lihat, ya udah, gibahin aja, gosipin aja. Tuh, yang penting bagi iblis itu maksiat. Mau skalanya besar ke kecil, atau bahkan bisa dibalik dari kecil ke besar. Awalnya naik ke mobil, mau ngambil, ya, keluarkan semua barang, pisau keluar. Tiba-tiba orang berniat mau memberi, refleks, dikira mau nyerang, langsung keluarlah serangan itu. Ya, bisa melukai, bisa menghilangkan nyawa dan sebagainya. Hati-hati. Ya, setiap ada getaran-getaran dalam jiwa kita, dorongan-dorongan untuk penyimpangan, untuk kemaksiatan, boleh jadi itu adalah tanda pertama yang langsung ditunjukkan oleh Allah bahwa ada pergerakan iblis, pergerakan setan yang ingin mengarahkan manusia pada keburukan. Sekarang cara kerjanya seperti apa? Dari mana dia masuknya dalam bagian tubuh kita dan seperti apa kita menaklukkannya? Itu yang belum selesai kita bahas pada kesempatan malam tadi. Yuk kita turunkan. Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Lihat sini. Allah menciptakan kita. Masih ingat dalam kajian roti? Ngobrol dan tanya Ustaz Adi, ya? Sebagai manusia yang sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fokus Quran surah 95 ayat yang keempat. Kemudian diberikanlah oleh Allah secara umum 3 bagian utama yang menyusun manusia. Secara umum. 1 adalah fisiknya. Ini tampilan body kita. Yang terlihat dengan ini beda satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan. Setiap lelaki dan perempuan pun bisa beda dengan yang lainnya. Kalau kelihatan mirip-mirip, DNA-nya bisa tidak sama. Sidik jarinya, Allahu Akbar, semua tidak ada yang sama satupun. Kemudian yang kedua, roh. Fisik tanpa roh itu mayit namanya. Ya, jadi jenazah, dikuburkan. Baik, maka roh masuk ke dalam
tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh malaikat Jibril kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda biasa ngaji Al-Arba'in, hadis nomor yang keempat itu, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk apa? Nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum, berproses dia. Kemudian 40 hari kedua menjadi alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah mulai ada tampaknya, kelihatan, gitu ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, diutus malaikat. Maka apa yang diperintahkan pada malaikat ini untuk meniupkan roh, ya, fayanfukhu fihi roh. Kemudian fayu'maru bikatbi arba'in, diperintahkan menetapkan 4 hal, ya, rizqihi wa ajalihi as-sa'idun huwa am syaqiyun, ya, diperintahkan menetapkan rizkinya sampai dia wafat, ajalnya, kemudian jalan kehidupannya supaya terukur apakah dia bahagia atau sengsara, dan bagaimana dia kembali kepada Allah untuk berikhtiar menempuh jalan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan. Fokus ini, ditiupkan rohnya dalam usia 4 bulan. Jadi 4 bulan itu dalam kandungan, ingat ya para akhwat yang tengah mengandung, itu usia 4 bulan rohnya sudah ada, ya, masuk roh dengan jasad. Kemudian yang ketiga apa? Akal. Ini yang membedakan dengan hewan, ya. Maka diberikan komponen ketiga berupa akal. Fokus baik-baik, manusia ini harus ada ketiganya, ya, lepas dari fungsinya lemah atau kuat, itu kembali kepada kita memberikan nutrisinya. Karena itu di Quran ada nutrisi semua. Lihat kajian roti yang telah lalu, ya, nutrisi akal dengan belajar, nutrisi roh dengan ibadah, nutrisi fisik dengan makan yang sehat, menyehatkan yang cukup. Jelas ya? Kalau akal hilang sama dengan hewan nantinya, ya. Kalau tidak dijaga dengan baik, kalau roh hilang, ya, maka meninggal. Kalau fisiknya hilang, tinggal roh saja, maka gentayangan namanya. Ya, baik. Fokus sampai sini. Ketika roh masuk ke dalam jiwa, ya, masuk ke dalam tubuh kita, maka dirubah kemudian namanya oleh Allah menjadi nafas. Menjadi nafas. Ya, nafas dari sini diambil, diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan bisa bernafas. Nafasnya masih ada sebagai tanda kehidupan. Awas, hati-hati, ini agak dalam bahasannya, ya. Roh masuk kemudian ke dalam tubuh ketika menyatu dengan jasad, ya. Ini ada di Quran, misalnya surah ke-15 ayat 28 ya sampai ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu, kalau aku sudah bentuk fisiknya dalam usia 4 bulan itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan roh yang bersumber dari Allah. Jadi roh itu enggak ada kaitan dengan manusia. Ya, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah. Ya, kalau perkembangan janinnya dari awal, ya, nanti teman-teman sekalian, Allah memberikan kepada kita perangkat untuk ikhtiar. Dan Allah Maha mengetahui sebelum kita berikhtiar, sedang berikhtiar, setelah berikhtiar. Karena itulah untuk menjaga janin kita ikhtiar, ya. Suami cari nafkah yang baik-baik, makan dari situ. Bawa makanan dimakan oleh istri. Dari makanan ini masuk ke dalam tubuh. Ya, sedangkan kualitas makanan kan bisa beda-beda. Ya, ada makanan yang halal, yang baik, maka menjadikan janin itu menjadi bagus, bersih, baik. Ada makanan yang kurang baik, yang tidak menyehatkan, menjadikan kualitas keadaan janin itu menjadi kadang kurang baik. Sedangkan roh, materinya bukan berasal dari kita, semua bersumber dari Allah. Quran surah ke-17 di ayat ke-85. Yas'alunaka 'anir roh. Banyak orang, Muhammad SAW ingin bertanya kepadamu, meminta informasi seputar roh. Jadi bukan orang-orang sekarang saja yang pengen observasi, ingin tahu tentang keadaan roh. Orang dulu sudah ada yang tanya. Tapi Allah sudah memberikan jawaban. Makanya kalau sudah diberitahu, jangan capek-capek riset puluhan tahun hanya untuk menganalisis roh. Buang-buang waktu. Baca satu ayat ini, selesai. Qulir roho min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan Muhammad SAW, urusan roh itu urusan Rabbu, urusan Allah. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merasa semua kalian harus pengen tahu. Ilmu kalian itu terbatas, kata Allah. Kenapa harus terbatas? Supaya kalian tahu bahwa ada yang maha tahu. Ya.
Ada yang harus kemudian kita tinggikan, ada yang harus kita sembah. Terbatas, ya. Tapi Allah pun memberikan di sini sinyal kepada kita, karena ini urusan Allah. Maka kalau Anda ingin mengetahui, ingin belajar dengan keterbatasan kita, maka kembalilah kepada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran diterangkan. Karena Allah pencipta kita, Allah Maha tahu, makanya diterangkan dalam Al-Qur'an. Jelas. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan hal yang mungkin bisa kita tangkap sesuai dengan keterbatasan kita. Maka keterangan pertama, ketika roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, roh sumbernya dari Allah. Tuliskan ya. Ini kita buang dulu kata maksiatnya. Kita katakan manusia di sini. Teman-teman, mohon izin fokus ya. Ini mungkin agak dalam, tapi saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menyampaikan dengan mudah supaya bisa dipahami. Izinkan saya memperlambat sedikit ya supaya mudah untuk ditangkap. Manusia. Di sini ada komponen utama dulu, fisik. Di sini roh. Ya. Kemudian disempurnakan dengan akal. Saya tarik ke sini. Akal. Saya bicara ini dulu. Ini bagian pertama. Ya, yang diciptakan, dibentuk sampai nanti menjadi sempurna. Ayatnya sangat lengkap di Quran. Ya, Anda bisa mulai dengan misalnya bahkan dari fase umum, Quran surah ke-7 ayat 189, perkembangan janin, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya. Kemudian apa yang terjadi di dalam janin, proses antara fisik, perkembangan dengan penyatuan roh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai dengan ke-30-nya. Bahkan ada komitmen yang dibangun ya antara janin yang sudah ditanamkan roh dengan Allah di Quran surah ke-7 ayat 172. Itu lengkap sekali sampai kelahiran, sampai ke pemberian ASI ya, pemberian ASI di Quran surah ke-2 ayat 233. Ini ya ada kaitan dengan perintah Allah. Ingat, lihat bahasanya supaya tidak keliru. Dengan perintah Allah untuk berikhtiar ya, menjaga kekuatan dan kesehatan fisik. Tapi yang ini sumbernya langsung hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini ada sifat ikhtiar di dalamnya. Seperti halnya saat tumbuh pun kita berikhtiar, ya. Maka ini bisa macam-macam. Kalau ikhtiarnya baik, menjadi baik keadaannya. Ya. Kalau ikhtiarnya buruk, maka menjadi buruk. Sedang mengandung, suami bawa makanan haram, mabuk-mabukan dan sebagainya. Bahkan istri makan makanan haram dan itu akan berpengaruh sekali. Ya, nanti dalam kajian lain kita akan coba detilkan. Bisa jadi bercampur, ya, bercampur, campur antara baik dengan buruk, nyatu. Karena itu Nabi pernah memberikan satu keterangan yang sangat menarik. Ya, semua kita berasal dari Adam, kullukum min Adam, ya. Wa Adam min turab, sedangkan Adam dari tanah. Sedangkan tanah itu kualifikasinya bisa beda-beda. Ada yang bersih, kan? Ada yang coklat, ada yang kemudian hitam, ada yang melumpur. Nah, ini ilustrasi. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang baik-baik, suami cari nafkah yang benar, jauhi yang haram, bawa ke rumah, maka istri yang tengah mengandung mendapatkan asupan yang baik. Ya. Tapi kalau yang dibawa hasil maksiat, hasil korupsi dikasih ke keluarga, dimakan, ya, padahal istri juga sedang mengandung. Hasil perampokan, hasil pencurian, hasil riba, dibawa kemudian, maka kualitas bisa buruk. Ya. Atau juga ditukar, ya, dicampur, bahkan dicampurkan. Di kantor ngantor, yang baik gaji baik diterima, yang jelek pun dari hasil proyek-proyek fiktif, ya, penipuan dikumpulkan jadi satu, maka nyampur di sini. Ini akan berpengaruh. Ya. Sedangkan ini karena sumbernya dari Allah, Allah itu kan maha baik, maha baik. Jadi semua sumber-sumber kebaikan itu dibawa oleh roh. Ya. Puncak segala kebaikan, teman-teman sekalian, sifat dari puncak segala kebaikan, jujur, tawadhu, rendah hati itu, sabar, kalau menyatu semuanya berkumpul, itu menjadi takwa namanya, secara singkat, takwa. Takwa disebutkan 115 kali setidaknya dalam Al-Quran, turunan derivasinya, ya. Dan
sifat ini secara murni hanya diberikan pada malaikat saja. Jadi malaikat itu cuma punya sifat ini saja, tidak ada yang lain. Karena itu karakteristiknya Quran surah 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Nah, jadi malaikat wajar kalau nggak maksiat. Jangan muji malaikat, ya terlalu lebay, berlebihan. Kenapa? Karena memang mustahil maksiat. Ya hebatnya malaikat, ya memang sudah hebat, nggak menyimpang. Nggak pernah dengar kan malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak pernah. Ya, malaikat mau tertukar nyebut nyawa, ya nggak pernah. Ya, jadi nggak ada sifat ini. Ya, nah karena ini membawa semua nilai-nilai kebaikan, sedangkan ini ada campuran teman-teman sekalian, nyampur, ya berkumpul jadi satu. Nah kadang-kadang dorongannya bisa tidak sama. Kadang ngedorong kepada yang nggak bagus, kadang-kadang kepada yang bagus, mesti dibersihkan dulu supaya jadi bagus. Nah ini disebut dengan fujur, rambatannya disebut dengan apa? Fujur namanya, fujur. Maka ini ketika menyatu jadi manusia, nyambung nih, roh masuk ke fisik, ya, kemudian mulai akalnya, ya, mulai berkembang sejak dalam kandungan tuh, bukan sejak keluar saja. Makanya ibu yang sedang mengandung tuh didorong untuk memperdengarkan yang baik-baik supaya tertangkap kemudian oleh janin. Ya, yang nanti akan keluar, dan nanti dari keluar itu dalam proses lahiran akan terus mengasah dirinya jadi lebih baik. Fokus baik-baik, kembalikan ke sini. Ketika ini menyatu, ini pun nyatu. Ketika menyatu ini terkumpullah dalam satu yang disebut dengan nafas. Ya. Maka Allah berfirman di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya. Dan jika nafas sudah kami sempurnakan, jiwa disempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Roh masuk ke dalam fisik. Karena itu ketika diserap ini ke dalam bahasa Indonesia, jadi nafas. Banyak serapan bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Ya, banyak sekali. Atau dari bahasa Arab umum, musyawarah bahasa Arab. Bahkan jadi nama-nama kita tuh. Ya, Hidayah, saya Adi Hidayat. Hidayah kan bahasa Arab juga. Muhammad bahasa Arab, Yusuf bahasa Arab. Ya kan? Jadi saya kebayang kalau ada orang anti Arab, berapa nama yang harus dihapuskan. Ya, jadi bukan itunya lah. Ya, kita tetap kalau hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita, ya kita satu sama lain bisa bertoleransi dalam nilai-nilai kebaikan, ya. Tapi terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak bercanda di situ karena memang hisabnya tidak mudah. Ya. Kembali ke sini. Nafas diserap ke dalam bahasa Indonesia, bernafas, nafas. Kenapa bisa bernafas? Salah satunya karena roh sudah masuk ke dalam fisik. Kalau rohnya sudah hilang, sudah pergi, maka nafas pun bisa hilang. Ketika nafas berhenti, hilang, ya kehidupan selesai. Jelas. Nah, tapi yang kita bahas bukan kaidah bahasa Indonesia. Yang kita bahas adalah diksi dalam Al-Quran yang mengandung makna. Maka ini jadi nafas. Nih, wa nafsi wa ma sawaha. Ketika nafas jiwa itu telah kami sempurnakan, fa alhamaha fujuraha. Nih. Wa taqwaha. Maka kami ilhamkan di dalamnya ada dua sifat, fujur dan takwa. Ini saling berlawanan. Saling berlawanan. Ya. Ingat, karena di fujur ini tadi ada sifat-sifat yang mungkin bercampur nih. Yang terbawa saat dalam proses kandungan. Boleh jadi makanannya halal, tapi nanti ada perilaku-perilaku yang haram. Lagi mengandung malah gosip. Nonton tayangan yang nggak bagus, kan terbawa kan. Jadi apa yang dirasakan ibu itu kan terbawa. Ya, masuk ke dalam janinnya, memberikan pengaruh kualitas. Ya, hati-hati, kadang-kadang di situ membawa dorongan-dorongan. Itu sifat fujur tadi. Sifat itulah yang harus dibersihkan. Ya, dicuci. Qad aflaha man zakkaha. Maka orang yang mampu menyucikan jiwanya, membebaskan dari dorongan-dorongan sifat fujurnya, dorongan jeleknya, ya, yang bawaan-bawaan yang nggak bagus ini bisa dia cuci itu, hapuskan, ya, bukan menghilangkan unsurnya. Kalau hilang ya hilang kehidupannya. Anda kalau nyuci, ibu kalau nyuci buang pakaiannya atau buang kotorannya? Nggak ada orang nyuci buang pakaiannya, cek, buang, cek, buang. Mama, kemana kemeja ayah yang kemarin baru dibeli? Aduh, mama cuci pak, tapi nggak ketemu, kan dibuang. Kan yang dicuci itu kotorannya, bukan pakaiannya. Jelas ya? Nah, tapi yang paling menarik begini, ketika dicuci itu kan menghilangkan kotoran.
Nah, cara berpikir kita, kalau kita belajar ilmu kalam, di logika misalnya, atau di filsafat dengan turunan yang benar, yang baik ya, bukan yang aneh-aneh. Gini, lihat baik-baik. Kotoran itu diciptakan oleh Allah, bukankah untuk menemukan sisi kebersihan, bukan untuk menjadikan kita kotor? Awas, lihat cara berpikirnya. Bukankah kotoran diciptakan oleh Allah sesungguhnya bukan untuk menjadikan diri kita kotor, tapi untuk menunjukkan ada kebersihan di balik itu. Coba kalau nggak dibuat kotoran, kita nggak tahu kalau baju kita ini bersih atau tidak. Bukankah Anda baru mencuci kalau bajunya kelihatan kotor, baunya mulai tercium, itu kan kotor. Artinya apa? Kotoran itu muncul menunjukkan kepada kita supaya kebersihan itu hadir. Sama persis dengan ini. Ya, sifat fujur ini, ya, sifat yang kadang-kadang terlihat tidak baik, dorongan kepada hal-hal yang kurang bagus, dorongan-dorongan kurang bagus, teman-teman sekalian, ya, itu muncul lawan dari takwa, sebetulnya bukan ingin menjadikan diri kita itu buruk. Contoh, di sini ada dorongan kesombongan, sombong, pamer, ria, dan sebagainya lah, ya, dan saudara-saudaranya, sombong wa akhawatuha, ya. Nih, muncul. Di sini ada lawannya, rendah hati. Pasti nih. Ini selalu berlawanan. Jika di sini baik, di sini pasti negatif. Ya, ini ada jujur, di sini ada dusta. Anda mau bilang tidak ada dusta di antara kita, tetap dusta. Itu ada. Cuma bagaimana mengontrol, mengendalikannya, menghilangkannya. Fokus baik-baik. Lihat sini. Setiap ada baik, di sini pasti ada lawannya negatif. Nah, sifat yang jelek ini diciptakan oleh Allah bukan ingin menjadikan perilaku kita buruk, bukan. Sombong diciptakan bukan ingin menjadikan manusia jadi orang sombong. Bukan, tapi supaya rendah hatinya muncul. Sebab kalau nggak ada itu, nggak ketahuan sifat rendah hati. Ya, makanya dicuci, bersihkan. Jadikan katalis pada kebaikan. Marah kan kalau nggak diciptakan, nggak ketahuan sabarnya. Nggak mungkin ada sabar kalau nggak ada pemicunya. Ya, mohon izin, suami baru pulang dari kantor. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba mama menyambut depan pintu. Sabar ya Pak, sabar. Kan suami bingung, Bu. Tapi ketika ada sifat ini, sifat itu, kejadian ini, kejadian itu, baru muncul itu. Tapi bagaimana mengontrol itu, mengendalikan, supaya sifat-sifat baik itu muncul dengan elegan. Itu poinnya. Karena itu ada redaksi, cuci. Bersihkan. Ya, bersihkan, bersihkan. Zakka, sifatnya disebut tazkiyah. Dari sini muncul ilmu tazkiyatun nafs. Ya, dan diantara tugas Nabi SAW yang langsung diperintahkan oleh Allah, salah satunya ini, membimbing kita dengan pedoman-pedoman untuk menyucikan jiwa. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan membimbing kalian dengan ayat-ayat Allah untuk bisa membantu menyucikan jiwa. Nah, apa kaitan dengan setan tadi? Setan sejak dia komitmen dengan kesombongannya dan mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongan dia dengan menggoda anak cucu Adam, minta izin kepada Allah untuk bisa memprovokasi manusia, mengajak manusia, memberikan was-was, ya, ngajak-ngajak kepada maksiat dengan memanfaatkan ini potensi fujurnya yang bersumber dari nafasnya. Di mana ditemukannya? Quran surah keempat ayat 118 sampai 119-nya. Quran surah 4 An-Nisa ayat 118 sampai 119. La'anahullah. Ya, setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya tadi. Wa qala la attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ya Allah, aku bersumpah. Nunnya taukid, taukidnya sakilah lagi. Kalau kita belajar ilmu nahwu ada taukid, nun taukid khafifah, la attakhidan, sukun akhirnya. Itu khafifah, tapi sumpah juga kuat. Ada sakilah, berat, untuk menunjukkan keseriusan, kesungguhan. Luar biasa nih dalam keburukannya. Ya, saya nggak tahu kalimat apa yang diungkapkan. Saya nggak biasa kata-kata yang aneh gitu ya. Ini jahat bener. Jadi setan itu menggoda kita aja serius. Masa kita kemudian menghadapinya dengan santai? Setan begitu seriusnya menjerumuskan kita pada maksiat. Lalu kita begitu santuy menghadapinya. Ada musuh dengan persenjataan lengkap. Ya, semua ada.
otomatis tembus ini pakai laser macam-macam. Anda santuy aja, tenang aja, cukup dengan ketapel. Nggak bisa. Kita harus lebih canggih, harus lebih hebat, strategi harus lebih matang, kontranya itu harus lebih bagus. Ada gerakan di sana, kontranya apa? Ya, lawannya apa? Strateginya apa? Siapkan. Dia berkata, la attakhidanna, aku bersumpah dengan serius. Nunnya tsaqilah. Belajar ilmu nahwu, kita temukan di sana. Makanya nikmat mempelajari Al-Quran. Min ibadika nasiban mafruḍa. Aku bersumpah dengan segala kesungguhanku, dengan segala kemampuan yang bisa aku lakukan. Aku akan mengambil bagian tertentu. Nah, bagian tertentu dari hamba-hambamu ya Allah yang telah engkau berikan kepada mereka berupa potensi kehidupan mereka. Itu yang jadi bagianku, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan perisai kepada kita untuk melawannya. Ya, maka setan mengatakan ada satu bagian di tubuh manusia yang akan aku manfaatkan. Apa itu? Ini. Tuh, fujur. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Aku akan sesatkan mereka melalui jiwa ini. Dia akan goda ini, dia akan arahkan. Karena dia tahu dia potensi pada keburukan nih. Rambatan-rambatan pada keburukan. Aku kasih angan-angan, makanya banyak manusia yang berangan-angan. Ya, awas tuh. Tempat-tempat setan banyak kumpulkan, tempat-tempat kotor, tempat-tempat maksiat. Ya, maksiat tuh aso, yang menyimpang, yang kotor tuh senang. Tempat maksiat, penyimpangan. Tempat kotor, berkumpulnya kotoran, senang setan di situ. Kamar mandi kan tempat kotoran, makanya Anda menghilangkan yang kotor-kotor supaya keluar jadi bersih. Banyak setan di situ. Makanya banyak orang berangan-angan di situ. Kamar mandi kok merencanakan sesuatu, berimajinasi kok di kamar mandi. Ya, yang paling aneh baca majalah di toilet. Ya, mohon maaf ya kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa. Cuma saya ngasih saran aja. Coba kalau nggak percaya buktikan, silakan ke toilet Anda. Ini pasti baru masuk aja udah ada rencana-rencana strategis. Apa yang strategis? Cepat keluar dari situ, jangan lama-lama. Ya, baik. Nah ini poinnya teman-teman sekalian. Itu setan itu. Ya, jadi dia mengatakan gitu, wala udhillannahum, aku akan sesatkan mereka. Nunnya taukid lagi. Wala umanniyannahum. Jadi setiap dia berkata kepada Allah, itu menunjukkan keseriusannya. Menggunakan nun taukid tsaqilah. Ya. Jelas. Jadi dia ambil ini. Nah, teman-teman ini rambatannya nih. Diperintahkan oleh setan untuk memberikan gelombang-gelombang keburukan. Nah, jadi dia goda nih. Digoda, tembuskan ke mata. Dia itu berkata yang gak bagus. Pelototin. Ada rambatan. Jiwa fujur naik. Fujur merambat. Nih, tiba-tiba mau melotot. Ya, ke mulut. Udah caci aja. Naik. Ke tangan. Udah pukul aja. Ke kaki. Udah tendang aja. Dengan cara yang tidak normal. Itu rambatannya. Ya. Nah, dorongan ini ketika mau mulai bergerak karena sumbernya dari nafas, maka seringkali disebut dengan tempatnya. Ya, kadang-kadang kan begini, ada orang Indonesia, kan, datang ke luar negeri misalnya, terus dia nggak bisa menjaga harkat martabat nama baik negara kita, bahkan dirinya sendiri, berbuatlah yang buruk, mencuri di negeri orang, ya, berbuat bodoh, tindakan kriminal di negeri orang, kan yang kena bukan dirinya aja, Cepi, termasuk negaranya. Dari mana tuh? Indonesia. Maka menyebarlah kemudian di negara itu. Indonesia nggak bagus nih. Tuh, sama persis. Berbuat satu yang kena semua. Ya, awas hati-hati. Ya, peribahasa kita kan punya juga di situ. Ya, apa diantaranya? Karena nilai setetes rusak susu sebelangga, kan? Karena ada tetesan tuh yang kotor satu tetes saja, tinta netes satu, plek, rusak susu sebelangga. Ya karena satu ya yang mengerjakan pada keburukan kena semua. Ini kan di nafas berkumpul lah jiwa takwanya. Tapi karena ini dimanfaatkan, maka ini terbawa. Maka yang sering disebutkan itu ininya. Bahkan Quran pun memberikan diksi. Diksi karena sumbernya dari sini seringkali sumbernya disebut bermasalah. Nafsu, nafas. Maka yang tadinya konotasinya menghimpun takwa dengan fujur, jadi terbawalah kepada suasana ini dengan penamaan sifat totem pro parte. Ya, seluruhan mewakili sebagian. Atau kita balik pas prototo, sinekdok pas prototo. Padahal yang berperan tuh ini, tapi yang terbawa keseluruhan. Ya, baik. Maka dari sini yang tadinya nafas, maka berubah kemudian konotasinya menjadi nafsu. Nah, dari sini baru kita familiar. Nafsu tuh, nafsu, nafsu. Padahal nafsu itu berbeda dengan setan. Tidak. Nafsu kalau sifat fujur saja itu dorongan, menginginkan sesuatu dengan sangat kuat. Makanya disebut syahwat namanya. Syahwat, keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Dengar suara tukang roti, mimpi, pengen sampai kepikiran, sampai mau tidur mimpi makan roti misalnya kan.
Nah, itu nafsu, syahwat. Tapi paling bahaya, kalau syahwat itu sudah mengarah kepada fujur. Ini, dorongan yang buruk. Ditunggangi oleh setan, diprovokasi, terus diinginkan. Ini makanya seringkali ini disebutkan sebagai diksi tertentu yang korelasinya dimanfaatkan, diprovokasi oleh setan sehingga menjadi proksi setan untuk mengarahkan kepada nilai-nilai keburukan. Ini buruk dalam bahasa Arab disebut su namanya. Perhatikan tabelnya. Ini dari nafsu, kan? Ada sifat fujur, rambatannya tadi merambat. Ke mata disuruh melotot, ke mulut disuruh mencela, menggibah, ya. Ke tangan disuruh mukul, kaki suruh nendang. Ini jadi su perbuatannya, su begini. Kadang pakai alif lam untuk menunjuk spesifik, as-su. Ini perbuatannya, kalau sudah jadi perbuatan disebut su, jamaknya disebut sayyiat. Nah, ini. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, dengan sifat kemanusiaan yang dimiliki kita tidak bisa menilai diri kita suci. Bahkan di ayat lain fala tuzakku anfusakum, jangan pernah mengatakan diri kita suci. Ya, kembali ke surat Yusuf. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Ya, fokus. Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa, sungguh dalam nafas itu, nafsu, ada nafsu, la ammaratum bisu, ammar itu perintah, ya, makanya ada ammar putusan perintah putusan, ammar itu bahasa Al-Quran, ammar, pakai hamzah ya, ammarun, ya, memerintahkan. Karena pakai tasydid ini menunjuk pada sesuatu yang sering kali memerintahkan, mengajak, bisu kepada perbuatan-perbuatan buruk. Pertanyaannya, siapa yang perintahkan itu? Padahal dia bisa merintahkan yang baik, yang ini, yang takwa. Siapa yang perintahkan itu? Setan. Ini tadi kembali ke sini. La attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil bagian dari situ. Aku jadikan nafsu. Aku dorong dia untuk mengerjakan keburukan. Nah, mendorong terus gak berhenti, gak pernah tuntas sampai dia meninggal. Terus pikirkan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Ammaratum bisu. Karena banyak maka jadi mu'annats. Ya. Karena sesuatu yang banyak yang berkembang jadi mu'annats. Tambah tak di ujungnya. La ammaratum bisu. Nafas ini unik, ya. Nafas ini tulisannya kalimatnya mudzakkar tapi sifatnya bisa mu'annats. Ya, banyak nanti yang seperti itu. Nafas la ammaratum bisu, terus-menerus memerintahkan pada keburukan. Kenapa? Karena setan itu bekerja memprovokasi. Ini yang dimanfaatkan. Jadi setan menggunakan ini nafsu. Tapi yang paling menarik apa? Yang dia kerjakan cuma nyuruh. Dan dia nggak pernah maksa, nyuruh. Cuma ini yang dimanfaatkan. Ayo, muncul. Bagaimana cara menekan ini? Ini lawannya takwa. Ini lawannya. Makanya Allah berikan pelindung kepada kita dengan dorongan-dorongan pada kebaikan lewat jiwa takwa. Ada malaikat di sini. Karena takwa itu sifat malaikat tadi saya katakan. Ya, dan ini menarik teman-teman. Lihat sini. Ini takwa disebutkan 115 kali, nafsu pun 115 kali dalam Al-Qur'an. Kemudian takwa yang membisikkan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Setan membisikkan nafsu, setan disebut 88 kali dalam Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil begini. Tunjukkan pada saya, kitab mana yang dianggap suci, yang punya karakteristik sama dengan Al-Quran. Anda nggak akan temukan. Ya, dan logika kita secara sederhana mengatakan, yang paling tahu tentang sesuatu, pasti yang membuatnya. Ya, pembuat handphone sangat tahu tentang handphone. Pembuat spidol sangat tahu tentang spidol. Pembuat manusia, pencipta manusia, pasti akan sangat tahu tentang manusia. Tunjukkan pada saya referensi mana yang menerangkan manusia sesempurna Al-Quran. Jadi kalau Anda sudah ngaji seperti ini menemukan benar ya, ini menunjukkan kebenaran Allah. Kalau sudah benar berarti Allah Tuhan kita. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan? Baik, kembali ke sini. Nah, karena itu dalam jiwa kita selalu ada dorongan pada kebaikan. Coba cek. Kalau sudah adzan kan suka ada getaran. Sudah adzan. Bahkan kalau kuat getarannya, sebelum adzan udah siap-siap tuh zuhur jam berapa ya?
Jiwa ini yang menunjukkan pada insaniyah, kemanusiaan kita, humanism kita untuk mengerjakan yang baik-baik. Makanya secara fitrah manusia itu cenderung pada kebaikan. Ya, silahkan Anda cek. Silahkan Anda cek. Sepanjang jadi manusia, pasti kita akan menolak keburukan. Ya, mohon maaf kalau lisan berkata yang dusta, pasti hatinya menolak, itu nggak benar. Ya, silahkan kalau Anda nggak percaya tuh, pasti akan nampak dalam kehidupan. Anda kalau bersih kita tuh, ya, kita lihat TV nih, atau Anda lihat tayangan YouTube misalnya apa, ya, tiba-tiba Anda gambar yang nggak bagus, pasti hati Anda menolak kan? Ini nggak bagus nih, ini nggak benar nih. Nah itulah jiwa ini. Tapi saat yang bersamaan ini muncul, sekali lihat kok, sekali nggak apa-apa, asal jangan kedip aja. Habis itu istighfar, enak aja. Kadang-kadang ada yang sambil lihat istighfar, astagfirullah. Itu tuh ya pertarungan antara jiwa kebaikan dengan keburukan. Karena ini sering kali bertarung, maka ada pergolakan dalam jiwa. Makanya hati kita itu baru bangun tidur aja udah bergolak. Ya, udah gelisah, bukan cuma panci yang bergolak, hati kita pun bergolak. Ya. Jadi bergolak. Karena dia selalu bolak-balik bertempat di situ, maka keadaan tempatnya disifati dengan nama kolbun dalam bahasa Arab dari kata koluba, sesuatu yang nggak pernah tetap. Ya, maka ini tempat nafas di kolbu. Tuh kan, kolbun. Nah, sesuatu yang nggak pernah tentram, selalu bolak-balik. Kalau ingin menenteramkan itu, maka taklukkan fujurnya, taklukkan nafsunya dengan jiwa takwa. Bagaimana caranya? Cuman satu, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kalau kita nggak tahu rahasia satu ini, udah dikerjai Anda oleh setan selama hidup sampai kembali kepada Allah. Jadi untuk menaklukkan setan itu cuma satu kuncinya, aktifkan sinyal takwanya. Bagaimana mengaktifkan sinyal takwa? Cuma satu caranya. Ya. Tenang, saya nggak akan tunda. Sekarang saya kerjakan. Hati-hati dengan provokasi setan. Lihat sini, ya. Caranya hanya dengan ibadah. Mendekat kepada Allah. Tuh. Setan itu makhluk. Makhluk. Sehebat-hebatnya setan, sepintar-pintarnya, tetap tidak akan mampu mengalahkan penciptanya, Khalik. Makanya kalau kita ingin menaklukkan setan, ya dekati pencipta kita. Dekati Allah yang maha kuasa atas segalanya. Ya. Setan tidak tidur, dalam tidur bisa menggoda kita, bisa gantian tuh maksud saya. Ya, bahkan dalam tidur dia bisa menggoda. Tapi kan Allah tidak mengantuk. Ya. Allah bukan cuma tidak tidur, tidak mengantuk, tidak lelah. Ya, setan bisa gantian satu dengan yang lainnya. Goda orang biasa, setannya biasa-biasa, ditiup langsung mabuk. Ya. Goda kiai, goda ustadz, goda habib lain lagi, pangkatnya mungkin tinggi. Ya, lebih tinggi dari sebelumnya, bisa gantian, nggak kuat, ya udah turun yang lain, pangkat tinggi. Itu ilustrasi lah ya. Ya, dalam tidur datang lagi. Makanya nanti satu kali kalau ngaji, insya Allah saya tidak berani menjanjikan ya. Tapi nanti kita lihatlah. Sekali-kali belajar kayak fikih setan. Fikih setan baru dengar ya. Ya, fikih itu kan paham secara bahasa, mengerti setan tentang setan. Ada setan yang goda saat sholat, ada setan goda saat wudhu. Pernah nggak waktu selesai wudhu, tiba-tiba Anda ragu, ini saya wudhu apa belum ya? Batal apa enggak ya? Ada setannya. Setan rumah, setan kantor, tuh, hati-hati. Setan pasar, setan mall. Ada setan mall loh, hati-hati. Ya, makanya ibu kalau pulang dari mall ke rumah, sering kebawa kepikiran tuh setan mall ikut ke rumah tuh. Ayah, tadi ada tas bagus banget ya. Mama, bukan tasnya yang penting, tapi bagaimana tas itu dengan kualitas apapun bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tas biasa nggak apa-apa mah, harga 10.000, tapi dalamnya ada mushaf yang menjadikan pahala kita bisa 100 juta. Oh iya benar juga ya, maafkan mama ya, maaf. Tapi ya yang tadi juga bagus kok, bisa mendekatkan pada Allah tuh. Selalu ada aja gitu. Tapi nanti satu waktu lah kita belajar ya. Nah jadi cara menaklukkan setan, cara menaklukkan ini fujur, ini harus ditingkatkan ibadah. Karena itu semua tujuan ibadah itu muaranya takwa. Tuh. Ya kalau nggak percaya, takwa itu kan orangnya disebut taqi, jamaknya disebut muttaqin. Perhatikan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran ketika disebutkan itu aktualisasinya ibadah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin.
Hei, jangan ragukan Al-Quran. Itu sumber petunjuk pada semua nilai kebaikan. Ya, khususnya bagi orang yang bertakwa. Itu akan menjadi petunjuk yang luar biasa. Bagaimana cara jadi orang takwa? Perhatikan ayat 3-5-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin kepada Allah dulu walaupun belum tampak dalam pandangan kita. Wa yuqimunas shalah. Lalu tunaikan salat. Jadi salat itu bagian dari implementasi takwa. Ya. Salat itu muaranya takwa, tujuannya takwa. Apa salah satu manfaatnya? Supaya bisa menaklukkan fujur ini, supaya nggak bawa provokasi pada keburukan. Keburukan itu kan wujudnya cuma dua. Kalau bukan fahsya, dari syahwat, ya, yang menunjukkan ke arah-arah yang erotis sifatnya. Kata-kata buruk, kotor, jorok, pornografi, porno aksi. Nah, itu fahsya namanya, fahisyah. Fahisyatun. Nah, sifat utamanya fahsya. Tuh. Atau segala yang diingkari oleh jiwa dengan sifat takwa kita. Ya. Merampok, membunuh, mencuri, itu kan diingkari. Dusta diingkari. Ya. Sesuatu yang diingkari disebut mungkar namanya. Mungkar. Nah, sholat itu ketika dikerjakan, diantara manfaatnya menekan nafsu, menekan fujur, supaya tidak muncul dorongan berbuat fahsya dan mungkar, supaya nggak diprovokasi oleh setan, supaya muncul ini. Ditemukanlah di Quran statement Allah, Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma ukhya ilaika minal kitab. Ngaji dulu, baca dulu apa yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keterangan Al-Quran. Baca, pelajari petunjuk Nabi, baca. Tentang apa? Tentang sholat. Wa aqimis sholat. Tunaikan sholat dengan benar sesuai petunjuk Al-Quran dan keterangan Nabi tadi, pedoman Nabi tadi. Inna sholata, sungguh sholat yang dikerjakan dengan benar sesuai petunjuk tadi, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah, menekan, ya, menanggalkan perbuatan fahsya dan mungkar yang sumbernya dari sini. Tuh, mulai kebaca kan sekarang? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak bisa meningkatkan takwa supaya nggak muncul dorongan rakus akan harta. Kalau sudah rakus ditunggangi setan tuh bahaya. Rakus aja udah bahaya, rakus ditunggangi setan, semua dimakan. Sapi tuh, sapi kurban cuman makan rumput. Manusia kalau udah ditunggangi setan, makan aspal, makan jalan, makan beton, makan pulau, tuh makan semua tuh. Mau sampai di mana? Ya kan meninggal nggak akan dibawa-bawa tuh kalau udah rakus tuh begitu. Ya, sudah punya kuota sendiri, pakai kuota berlebihan. Teman-teman, lihat nih, ya, mohon maaf, air itu, ini tinta spidol aja, udah punya ukuran. Kalau dikasih tinta kebanyakan luber, nggak bisa dipakai spidolnya. Di gelas punya ukuran, ya, gelasnya udah cukup sampai penuh. Anda paksakan masuk, tumpah keluar, malah jadi banjir. Hujan tuh ada ukuran, tapi kalau Anda sembarangan makanin jalan air dan sebagainya, hambat semua itu, yang nggak cukup kemudian ditampung, masuk semuanya, banjir kejadian. Sama harta juga begitu. Kalau sudah rakus, dimanfaatkan, diprovokasi setan, dikumpul-kumpul, apa yang Anda kerjakan? Makanya muncul syariat berbagi, ya, zakat, infak. Anda tidak dilarang kaya. Kalau bisa kaya, kaya aja, silahkan kaya. Kalau ada yang bertanya, saya bingung nih, saya udah kaya begini-begini tapi nggak merasa menikmati. Bukan, karena cara Anda untuk menyalurkan kekayaan ada yang kurang tepat. Bertanya pada pencipta kita. Anda nggak dilarang kaya. Orang dulu banyak yang kaya kok. Bahkan Nabi itu mengatakan kaya biasa dalam Islam. Yang khawatir itu, kata Nabi, orang kaya yang tak mampu mengelola kekayaannya. Makanya untuk mengatasi sifat kegelisahan, sifat gak enak tadi, di Islam tuh ada infak, ada zakat, supaya ada ketenangan, ada keseimbangan, balance. Kalau nggak begitu, gelisah, nggak percaya silahkan. Nanti ujung-ujungnya udah dapat ratusan triliun, ribuan triliun, apa yang terjadi? Cuma melancong sana, lancong sini, kadang-kadang nyabutin cabe, nyabutin kangkung, nanam ini. Kenapa? Karena gelisah jiwanya. Ada yang kosong. Ada yang belum takluk. Jadi capek aja. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, baca Quran, itu bisa menaklukkan ini. Ya, makanya sifat-sifat ibadah itu melahirkan ketentraman pada jiwa. Ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Yakinlah dengan sering zikir, mendekat kepada Allah lewat ibadah, ya, hati jadi tenang. Qulub jama' dari kolbun. Kan bergolak tuh. Kolbun tadi masih ingat? Bergolak. Nah, bagaimana menenangkannya? Dengan ibadah. Begitu ibadah, ketenangan tiba. Makanya ketika Anda sholat, tenang kan? Ya. Ketika Anda baca Quran, tenang kan? Ya kan? Coba cek kalau nggak percaya. Sedang ada masalah, wudu. Buka mushaf, begitu dibaca, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Itu udah janji. Demi Allah silahkan buktikan. Coba, ya, rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya.
Demi Allah saya katakan, karena sudah janji. Kalau Allah berjanji, tak mungkin mengingkari. Pasti itu sifatnya. Ya, baca musaf, tenang. Nah, itu tipikal. Haji, ya, bagi yang berhaji sekarang terbatas dengan situasi tertentu, itu takwa bekal utamanya. Nggak percaya? Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 197. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Tuh. Mau haji? Takwa. Bekalnya takwa, hasilnya takwa. Apa esensinya? Esensinya untuk menaklukkan ini. Makanya kalau orang hajinya benar, takwanya terkumpul maksimal, bisa menaklukkan setan. Begitu dia taklukkan, dia bisa mencegah maksiat. Maksiat nggak muncul. Karena begitu mau muncul, ngapain setan mau goda saya? Dia tekan. Arah baik lagi. Sifat baik yang bisa menaklukkan, menghilangkan yang buruk-buruk disebut birrun namanya. Kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur. Makanya orang pulang haji itu punya sifat mabrur kalau benar hajinya, yang bisa menghilangkan sifat-sifat buruknya. Kalau orang sudah baik terus sampai meninggal, ya nggak ada pahala setimpal kecuali surga. Baik, salahnya muncul. Dengan sifat kemanusiaan mungkin salah, tapi dengan sifat ketakwaannya, kesalahan itu bisa diminimalisir. Ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Itulah mabrur. Makanya Nabi mengatakan, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Ya, surga yang setimpal dengan itu. Paham ya? Alurnya? Mengerti ya? Konstruksi berpikirnya? Ya, materinya? Ini caranya. Karena itu, ketika Allah meminta kita ibadah, bukan ingin memberikan beban, tapi ingin meringankan beban kehidupan kita, mengarahkan kita pada solusi terbaik. Mengentaskan persoalan, menghadirkan solusi yang elegan. Itu ibadah. Makanya orang kalau diminta sholat, tahu dengan hakikat sholat ini, pasti orang nggak mau meninggalkan sholat. Karena itu ketika sholat, datang panggilannya, hayya 'alas sholat, maka Allah teruskan. Ya, dengan memberikan gambaran, manfaat dari situ. Diberikan ilham kepada salah satu sahabat Nabi, lewat mimpinya, disampaikan pada Rasulullah, ditunjukkan oleh Nabi, ya, dibimbing melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah suara adzan itu. Setelah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Dengan sholat kamu akan bahagia. Ya, kebahagiaan itu mahal teman-teman sekalian. Ya, nggak bisa Anda katakan bahagia itu sederhana. Cukup minum kopi bahagia. Bagi Anda peminum kopi, yang nggak minum kopi kan nggak bahagia juga. Ya, bagi Anda peminum teh, yang nggak makan, yang minum teh kan nggak minum teh nggak bahagia juga, belum tentu. Ya, bahagia itu cukup di samping pasanganku yang sudah punya pasangan, yang jomblo kan belum tentu begitu. Ya, masing-masing itu bisa relatif. Kalau Anda ingin pasti bahagia, maka cari dari keterangan yang pasti. Allah, mendekatlah kepada Allah. Saya tuliskan itu dalam buku Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Balik sini. Nah, jadi karena itu Allah langsung memberikan statement di balik misi penciptaan kita, esensi yang paling utama untuk ibadah. Ya, itu ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Biarkan jin dengan alamnya, kita fokus dengan visi tujuan kita sebagai manusia. Illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Apa tujuannya untuk menekan ini? Nah, jadi semua aktivitas kita kalau ingin dijauhkan dari setan dan ingin kita menaklukkan setan, sederhana. Jadikan semua sebagai ibadah. Ya. Bukan cuma ritualnya, sosialnya juga demikian. Ritual itu sholat, pastikan ibadah karena Allah. Maka itu saya berikan jalan begini, karena Allah. Semua lakukan karena Allah. Ibadah itu semua karena Allah. Ya, kerjakan semua karena Allah. Nanti Allah akan bimbing kita bagaimana cara mengerjakannya. Sholatnya karena Allah. Karena ada orang sholat, ya dia ingin dilihat manusia. Riya namanya. Riya itu ingin dilihat manusia. Ingin dilihat Allah pencipta manusia, namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim dari Umar bin Khattab, nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, nomor hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril. Ingin dilihat Allah disebut ihsan. Ingin dilihat manusia disebut riya. Fawailul lil musallin, celaka orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya, alladzina hum yura'un, yang pengen dilihat orang. Jadi semua yang kelihatan bagus pun, tapi kalau niatnya salah, itu bisa jadi bermasalah. Jelas? Termasuk mohon izin doakan kami. Ya, doakan. Saya doakan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mudah berdakwah ini, nggak mudah. Ya, mau pensiun juga susah. Nggak ada kan ustadz pensiun, ya kiai pensiun. Karena kalau benar-benar belajar tuh, ya memang passionnya ke situ. Tapi juga tinggi, bebannya tidak mudah.
Ya, menyampaikan nih, saya nyampaikan, tapi tidak mengamalkan, dicela. Afala ta'qilun. Quran surah kedua ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Pandai kamu nyuruh orang. Kamu sudah kaji keterangan di Alkitab, di Al-Qur'an, sudah kamu pahami, nyuruh-nyuruh bisa ngerjakan enggak? Afala ta'qilun. Di mana otak kamu? Hah? Tuh, dicela oleh Al-Qur'an. Nah, atau belajar tapi nggak mengamalkan, tapi nggak ngajarkan, menyembunyikan ilmu misalnya dengan sengaja, dicela juga. Nah, karena itu tidak mudah. Jadi mohon didoakan supaya jalan kita tertata dengan baik ya. Karena itu dalam beberapa hal tertentu ya kita mencoba menjaga supaya tampilan kita benar-benar tertata ya. Artinya Allah ridha. Kita hanya bisa berusaha, nggak tahu kan yang diterima berapa. Sama ini di kita subscriber kita sembunyikan nih ya. Ya, salah satunya apa? Supaya kita motivasinya itu udah berdakwah jalillah, jangan karena ini karena itu. Kita nggak peduli ya, mau naik mau turun, kadang-kadang juga aneh ya, ini tiba-tiba turun sekian ribu, ini dalam sekian tapi viewer banyak. Untuk apa mikirin itu semua? Ya, terserah mau naik mau turun itu urusan yang lihat. Kalau ada manfaat silahkan, kalau mau ikut silahkan, kalau baik silahkan. Tapi yang paling penting Allah lihat nggak kita, Allah ridho nggak gitu. Itu yang paling utama. Ya, yang penting kita berusaha dengan baik. Ya, kalau ada program kita baik, ingin orang meniru, bagus silahkan, nggak ada masalah. Mau namanya, mau programnya, mau caranya, yang penting semua baik. Allah ridha. Pada akhirnya kita akan pulang. Itu saja. Dan itu nggak mudah. Jadi saya juga minta didoakan teman-teman sekalian supaya dijaga keikhlasan dan kita berusaha sebaik-baiknya. Dan kita nggak tahu sekali lagi di mana dari sekian amalan kita yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oh ya, kembali ke sini. Oke. Nah, jadi ibadah itu menjadi penting untuk kita karena itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin menaklukkan setan, menguasai diri kita, mendekat kepada Allah, maka kita harus maksimalkan ini. Ya. Dan yang paling utama, ingat baik-baik. Ingat baik-baik, setan itu lemah. Ya, setan itu lemah. Karena dia hanya mengajukan permintaan yang disetujui oleh Allah dengan menggoda saja, merayu saja. Dia tidak punya kekuatan untuk memaksa. Dia nggak maksa kok. Kenapa Anda harus terpaksa ikut? Dia cuma goda aja. Ini lemah. Ya. Karena itu orang-orang yang ikut setan nih, ikut godaan-godaan untuk bisa memenuhi nafsunya, itu ruginya 2 kali lipat. Di dunia sudah rugi, di akhirat penyesalannya dalam. Kenapa? Karena setan sendiri ketika dalam suasana hisab, tegang, mulai dia sadar. Dengan kesadaran yang tingkat tinggi, ya. Dia sadar juga waktu mengajukan permintaan kepada Allah, tapi kesadaran yang ditutupi oleh kesombongan. Begitu sudah melihat neraka, jahanam depan matanya, udah hilang semuanya tuh. Maka dia mulai beretorika, mulai pidato, mulai ingin menyesal, udah nggak ada penyesalan di situ. Tapi memang sombong ya, sombongnya begitu. Ya, jadi penyesalannya pun diliputi kesombongan juga. Ya, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru. Quran surah ke-14 ayat 22. Quran surah ke-14 ayat 22. Wa qala asyaitanu, setan mulai pidato, yang mulai hisab. Wah, nyampein dia kepada siapa? Nih yang ikut-ikut dia saat di dunia. Dia ingin berlepas diri. Lamma qudiyal amru, ketika ditetapkan hisab itu. Dan nampak tuh nerakanya tuh. Apa yang dia katakan? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalian ini kenapa? Allah udah janjikan kepada kalian janji yang benar, sedangkan aku cuma ngajak-ngajak janjiin, terus aku ingkari sekarang. Tuh, ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, setan tuh. Dia tuh mengatakan, aku berjanji, aku mengingkari. Allah yang benar, kalau Allah janji, Allah nggak akan ingkar. Itu yang disebut Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Ya, Allah menjanjikan kepada kalian yang benar. Kenapa nggak kalian ikutin? Aku tuh cuma janjikan yang salah. Aku ingkari. Ya, dan aku nggak punya kekuatan. Dia katakan sendiri, aku nggak punya kekuatan. Illa anda utukum fastajabtum li. Ya, aku cuma ngajak aja. Cuman kenapa kalian ikut? Itu setan. Kalimat setan langsung. Aku nggak punya kekuatan pada kalian. Aku nggak bisa maksa. Aku nggak maksa kok. Cuman ngajak doang. Tapi kan kenapa ente ikut? Tuh. Enak aja dia bilang begitu tuh. Aku cuma ngajak. Ya, sekarang aku nggak bisa tolong kalian. Kalian aja nggak bisa tolong aku. Ma ana bimusrihikum wa antum bimusrihiyya. Ya,
aku nggak bisa tolong kalian sekarang, kalian aja nggak bisa nolong aku, ya maka bagaimana aku bisa nolong kalian? Itu setan tuh, ngeselin banget kan? Ya, ngejitak nggak bisa, ya kan? Ngejar-ngejar juga susah. Ya makanya paling baik dari sekarang kita taklukkan aja, bikin santai aja. Ya, bikin santai. Kadang-kadang saya suka bikin santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan nih. Kan? Wis adzan, tar dulu nih. Sadadi, baca aja dulu. Ngapain Tan? Mau goda? Dah, saya usah dulu. Kadang-kadang penting juga ya. Ada sebagian orang yang kadang mengkhitab, berbicara dengan jiwa aja, dengan dirinya. Ya, kadang dia lewat tulisan. Apa kamu sudah aman dari api neraka? Tuliskan di dindingnya. Itu kan mengkhitab nafsu. Tulis di meja kerja. Tuliskan, ya di hidayat kamu akan wafat sekali kembali ke akhirat. Atau kamu kira kamu sudah aman? Tuliskan. Jadi begitu melihat itu balik lagi. Itu tarbiyah. Mesti ada riyadhah, ya, ada latihan. Riyadhah nafsiyah, melatih jiwa kita. Jangan sampai dikerjain sama setan, tanda dunianya sengsara, akhiratnya nestapa. Ini poinnya. Ya. Jadi mulai hari ini kita coba berusaha bikin planning yang bagus, ya, bikin kurikulum untuk ibadah. Ya, makan kita mesti jadi ibadah, minum kita ibadah, kerja kita ibadah, supaya lurus, bersih, terbebas dari keburukan, benar jalannya. Rezeki kita sudah diatur, cuma kan surga kita belum teratur. Ya, kita harus berikhtiar untuk mewujudkan itu. Karena itu, buat planning, dan inilah keindahan Islam. Silahkan bandingkan dengan ajaran-ajaran manapun. Cari, adakah bimbingan kepada manusia yang mengatur aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi? Silahkan cek di Islam. Anda akan temukan semua itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan doanya pun ada, bacaannya ada. Bangun tidur sampai tidur lagi. Dari perkara yang sederhana sampai hal yang sangat kompleks dalam kehidupan, ada bimbingannya. Kalau itu bukan disiapkan oleh Sang Pencipta, mustahil bisa terjadi. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW yang berada di lingkaran yang sangat jauh dari peradaban bisa dapat informasi seputar masalah biologi, masalah fisika, masalah astronomi, masalah-masalah yang kompleks sifatnya yang nggak terfikirkan oleh orang di masa itu, mustahil. Dan semua nyata dan memberikan bimbingan dari semua aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap dengan diksi yang sangat sempurna. Kalau bukan dari pencipta kita, mustahil. Dan kenapa Allah memberikan itu semua? Karena sifat sayangnya kepada kita. Karena itulah Bismillahirrahmanirrahim yang membawa nilai-nilai sayang Allah kepada kita sampai dengan kembali kepadanya menjadi bagian terpenting dalam setiap aktivitas kita. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik jika tidak disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terpotong nilai ibadahnya. Ya, bukan hanya ingin menjadikan kalimat itu terucap di lisan, tertanam di jiwa, tapi lebih ingin menyadarkan kita bahwa betapa sayang Allah kepada kita dengan rahmat-Nya. Allah sayang supaya kita tidak jatuh dalam jerumus maksiat, dalam tindakan jahat. Rahman-Nya dapatkan, Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman, dapatkan itu semua. Sehingga dengan Rahman itu kita bisa mendapatkan Rahim Allah saat kembali menghadap kepadanya dalam suasana yang tidak biasa itu. Semoga Allah menyayangi kita, memaafkan kesalahan kita, maafkan saya, dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Istiqamah serupa tapi tak sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.